Jadi hari Jumat tadi seperti yang sudah Yuli sebutkan di awal bahwa ada pengumuman penting dari MSCI terkait dengan saham-saham yang masuk dalam grupnya Pak Prayogo Pangestu ya. Itu ada Barito Renewables Energy atau BRAND, ada Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan, dan juga Petrosi atau PTRO. Jadi berdasarkan berita yang sudah dirilis sama MSCI bahwa 3 saham ini yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam review indeks karena memang tidak termasuk tidak bisa masuk dalam matriks-matriksnya mereka lah, nggak sesuai. Sekarang sudah bisa dimasukkan nih, my friends. Jadi kalau dilihat dari berita ini, dari semua penjelasan yang ada dari MSCI, sangat mungkin sekali saham-saham 3 saham ini tuh bisa masuk ke dalam MSCI nih, my friends. Pertanyaannya adalah apakah akan masuk di bulan Agustus ini atau masuknya nanti di bulan November nih. Itu yang mau kita bahas sebenarnya pada hari ini. Jadi kalau misalnya my friends baca pengumuman resmi dari websitenya MSCI, kalau kita lihat secara keseluruhan, potensi masuk di bulan Agustus ini ada, tapi sebenarnya my friends harus punya skenario chance-nya itu kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya my friends lihat, yang pertama, untuk bisa masuk ke MSCI, dia itu punya matriksnya cukup banyak ya, dari rata-rata transaksi atau likuiditas, terus juga ada free float market cap, ada juga beberapa matriks yang lain yang sebenarnya itu bisa menjadi pertimbangan masuknya saham tersebut atau enggak. Nah, kalau misalnya kita ngomong dari sisi masalah likuiditas, dari sisi free float market cap, saya ngomong dari sisi likuiditas terlebih dahulu ya. Mereka itu normalnya akan mengukur rata-rata transaksi atau rata-rata likuiditas itu dari 3 bulan sama 12 bulan ke belakang. Jadi kalau misalnya emang secara likuiditasnya itu masuk berdasarkan kriteria mereka yang kalau tadi saya coba cek sebenarnya baik brand, PTRO, terus juga Cuan itu sebenarnya sudah masuk. Ini membuka peluang 3 saham ini masuk sebenarnya. Dari sisi free float market cap pun juga sudah masuk. Dari sisi free float yang diminta dari sisi matriksnya MSCI pun juga sudah masuk juga. Tapi my friends harus ingat bahwa untuk perhitungan beberapa matriks tadi dan matriks yang lainnya itu ada cut off-nya. Ada yang memang cut off-nya itu di akhir Juli, ada juga yang mungkin di pertengahan sebelum pengumuman. Tapi yang jelas kalau dilihat dari keadaan sekarang, chance-nya ada atau tidak untuk masuk di bulan Agustus, chance-nya ada, tapi kemungkinan besar kita harus siap buat skenario chance-nya itu kecil. Jadi kalau ngelihat dari keadaan ini, jangan langsung bilang, oh ini udah pasti masuk nih di Agustus. Kenapa? Karena pengumumannya itu hari Jumat, kayak likuiditas itu harusnya itu chance-nya, bukan chance-nya, maaf, cut off-nya itu di akhir Juli ini. Jadi kalau misalnya mereka tiga-tiga mau masuk, ya harus likuiditasnya harus lebih gede lagi untuk bisa ngalahin yang lain. Terus yang jarang banget dibahas oleh orang banyak itu adalah kalau misalnya ngomongin MSCI itu kan dia indeksnya ada yang indeks global, ada yang indeksnya untuk mid cap, ada yang small caps. Itu kan juga tergabung dengan saham-saham yang ada di luar lainnya. Jadi nggak cuma Indonesia doang, tapi di Asia dan juga di negara-negara di benua-benua yang lain gitu loh. Nah, misalnya kita ambil contoh, ada satu saham nih. Terus untuk 3 saham tadi itu masuk misalnya contoh di 10 terbawah nih, misalnya saya ambil contoh ya. Nah, 90 saham yang di atas atau beberapa saham yang di atas perhitungan dari 3 saham ini, misalnya secara market cap, secara likuiditas itu jauh lebih meningkat secara signifikan, bahkan ada saham-saham lain yang juga mengalami peningkatan secara likuiditas dan juga free float market cap, bisa jadi itu menjadi penghambat nih untuk 3 saham ini masuk. Jadi nggak hanya ngeliatin dari sisi free float market cap-nya aja, nggak cuma dari sisi likuiditasnya aja, tapi ada beberapa matriks lain yang juga memang terhubung dengan saham-saham global yang lainnya. Jadi ini bisa menjadi satu pertimbangan. Kalau ditanya sekali lagi, apakah chance-nya bisa masuk ke Agustus review ini? Bisa aja, tapi kita harus bersiap bahwa skenario-nya itu nggak masuk ya, chance-nya kecil ya. Ini yang pertama. Kalau buat November, ini lebih terbuka lebar. Kenapa? Karena setelah pengumuman, biasanya marketnya akan lebih euforia, lebih siap persiapan untuk masuk ke November, jadi akan lebih terbuka besar kalau untuk masuk ke review di bulan November. Jadi baik lagi, untuk Agustus chance-nya ada, tapi kita harus bersiap ya, ini kecil skenario probabilitasnya, atau di bulan November nanti lebih besar chance-nya untuk masuk ke MSCI Index. Itu penjelasan yang terhubung dengan MSCI. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan si MSCI ini akan memberikan pengumuman. My friends harus catat bahwa announcement date-nya itu akan ada di tanggal 7 Agustus dan efektif itu akan masuk tanggal 27 Agustus. Jadi kalau saham-saham tadi, 3 saham tadi itu masuk,
kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan jadwal itu akan diumumkan pada 7 Agustus. Jadi normalnya mereka 3 saham ini dan saham-saham yang lain yang pengen masuk ke dalam indeks ini, nilai transaksinya, euforianya akan kerasa menjelang tanggal 7 Agustus. Oke. Nanti pas efektif date-nya tanggal 27 Agustus, perhatikan baik-baik, kita akan melihat transaksi yang luar biasa besarnya H-1 tanggal 27 Agustus. Kenapa? Karena efektif kalau misalnya efektif tanggal 27, biasanya para fund-fund itu akan mulai rebalancing itu H-1 sebelum tanggal efektif. Jadi my friends perhatiin baik-baik ya. Buat my friends yang memang mau trading atau menggunakan momentum ini, perhatikan baik-baik tanggal announcement date-nya di tanggal 7 Agustus. Jadi ya kalau mau tradingin sekarang silakan, nanti menjelang tanggal 7 Agustus nanti bersiap-siap nih kalau emang harus ngurangin barangnya atau jual secara keseluruhan. Ini yang memang mau menggunakan momentum MSCI. Terus kalau misalnya mau menggunakan momentumnya pas nanti efektif date, ya perhatikan baik-baik ya, pas di H-1 itu akan transaksi besar-besaran, jadi jangan sampai nanti ketinggalan. Jadi my friends harus ingat nih, jangan nanti belinya atau menggunakan momentumnya setelah masuk, terus setelah tanggal 27 Agustus itu momentumnya tuh udah nggak kepake. Jadi kita harus nunggu lagi nanti di bulan November. Ini yang my friends harus perhatikan baik-baik terkait dengan MSCI ini.